Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Sehat kan walaupun 2 orang? Sehat, Mem. Amin. Oke, jadi untuk hari ini, mungkin pertemuan ini ya, kita akan membahas tentang tata cara pembuatan laporan. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tahap pembuatan laporan. Jadi untuk materi ini sedikit saja ya dari tahap pembuatan laporan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada indikator pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan tahapan pembuatan laporan, pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, kemudian menganalisis laporan pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Nah, dari laporan ini biasanya kita sudah terbiasa ya dengan pembuatan laporan. Jadi setiap segala sesuatu yang ada praktek ya dalam pembelajaran, maka kita sering membuat laporan di akhir kegiatan ya, baik itu dia laporan dari praktek maupun laporan kegiatan. Jadi di sini kita akan bahas tentang laporan kegiatan. Nah, laporan itu adalah segala sesuatu baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tulisan berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Jadi, laporan itu menceritakan segala sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Kalau proposal kan masih perencanaan. Jadi kalau laporan adalah sesuatu yang sudah terjadi, yang dapat ditulis, disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Jadi jenis-jenis laporan itu ya ada laporan perjalanan, laporan penelitian, laporan penjualan, laporan kegiatan, laporan dinas, dan masih banyak lagi laporan-laporan yang bisa dibuat sesuai dengan jenis kegiatannya. Nah, kita lihat dari laporan kegiatan ya. Jadi di sini laporan kegiatan itu biasanya dibuat dalam bentuk proposal ya. Jadi proposal yang awal itu dibuat kemudian dilanjutkan dari laporan setelah kegiatan berlangsung. Jadi ada beberapa manfaat ya. Jadi pada umumnya laporan itu bisa bermanfaat. Yang pertama, membantu wirausaha untuk mengembangkan usahanya. Jadi di sini selain menguji strategi, juga hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain ataupun investor. Kemudian membantu wirausaha untuk berpikir secara kritis ya, baik itu secara objektif dari bidang usaha yang dijalankan. Kemudian sebagai alat komunikasi dalam pemaparan dan meyakinkan gagasan kepada pihak yang lain. Jadi kalau kita mencari investor, ini biasanya juga harus ditampilkan apabila kegiatan tersebut sudah berjalan. Membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Jadi di sini kalau kita melakukan laporan ya, yang pada pertemuan sebelumnya mengadakan evaluasi terlebih dahulu, setelah itu baru kita laporkan, maka di sini kita bisa melihat apa kekurangan dan kelemahan dari usaha yang kita jalankan, sehingga
untuk kedepannya kita dapat meningkatkan keberhasilan dari usaha tersebut. Nah, kita lihat dari menganalisis laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha, kalau dari segi pengertiannya, menganalisis laporan itu artinya melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Jadi biasanya yang dianalisis itu berupa isi peristiwa, kronologi waktunya, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporannya. Jadi biasanya di sini kita ceritakan apa yang terjadi pada kegiatan usaha. Jadi laporan segala sesuatu yang terjadi. Nah, dalam mengisi laporan keuangan, laporan kegiatan ya, yang perlu diperhatikan yaitu menyimak laporan secara seksama. Jadi di sini kita bisa menangkap informasinya yang disampaikan secara utuh dan lengkap dengan lebih terperinci. Kemudian memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaannya. Jadi dengan laporan tertulis, kita analisis laporan tertulisnya, kita dapat memahami apa isi dari laporan tersebut. Kemudian menguraikan secara detail atau rinci pokok isi laporan. Jadi apapun yang terjadi harus diuraikan secara detail. Nah, kemudian melakukan pengecekan pada setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Jadi setelah dibuat maka harus dicek terlebih dahulu. Ketika ada yang perlu direvisi maka harus direvisi. Kemudian tidak mencampur adukan fakta ataupun sesuatu yang bersifat objektif dan opini atau pendapat, atau sesuatu yang cenderung bersifat subjektif. Jadi di sini harus benar-benar dia yang terjadi gitu, faktanya apa. Kemudian melakukan kajian pada kebenaran dan ketepatan hasil laporan tersebut. Dan yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan yaitu memberikan pandangan atau pendapat pada laporan berdasarkan suatu teori atau definisi atau referensi. Jadi di sini harus sedetail mungkin peristiwa yang terjadi di dalam membuat laporan. Tidak boleh menggunakan opini ataupun yang bersifat subjektif. Nah, kemudian kita lihat untuk membuat laporan kegiatan usaha. Jadi dalam membuat laporan kegiatan usaha itu merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Jadi tujuannya juga untuk menarik perhatian para investor. Nah, dalam sebuah laporan itu biasanya mempunyai format yang baik dan benar, ya, dan harus mengandung sifat-sifat seperti mengandung imajinasi, kemudian laporan harus sempurna dan lengkap. Laporan juga harus disajikan secara menarik sehingga orang mau menginvestasikan modalnya di usaha tersebut. Nah, untuk susunan dari laporan kegiatan yang baik itu, yang pertama harus ada covernya. Jadi cover itu biasanya memuat tentang judul, kemudian nama, logo, dan lain sebagainya. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar itu biasanya kata pembuka yang dibuat oleh si pengusaha. Nah, daftar isi berarti di sini rangkuman dari isi-isi yang ada dari halamannya ya. Misalkan kalau bab 1 itu di halaman berapa. Jadi untuk memudahkan mencari halaman yang ada. Kemudian daftar tabel itu daftar tabel jika ada. Biasanya kalau sudah
laporan itu banyak tabel-tabel yang dibuat. Kemudian daftar gambar ini juga harus disajikan. Daftar lampiran ini juga harus dibuat. Berarti di sini daftar lampiran misalnya bukti-bukti selama kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, baru masuk ke bab 1 pendahuluan ya. Nah, di situ ada latar belakang, berarti apa melatar belakangi usaha kamu ya, seperti sejarahnya apa, kemudian tujuan kegiatannya apa, kegunaan kegiatannya apa, baru kajian teorinya. Jadi di dalam laporan itu harus ada lengkap dari bab 1 pendahuluannya. Kemudian di bab 2 isi utama laporannya apa. Jadi di sini rencana kegiatannya, proses pelaksanaan kegiatannya, dan laporan keuangannya. Jadi biasanya banyak laporan yang kalian berikan itu banyak yang salah karena langsung ke laporan keuangan. Padahal harus dibuat secara terperinci dan detail dengan cermat. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, baru di sini dibuat kesimpulan dan saran. Tapi yang ini harus benar-benar lengkap. Karena apa? Datanya nanti akan dilihat di daftar lampiran, apalagi laporan keuangan. Baru setelah kesimpulan dan saran, barulah dibuat daftar pustaka berdasarkan dari sumber-sumber mana kalian bisa ambil. Nah, baru dibuatlah lampiran-lampiran itu seperti catatan yang diperoleh selama kegiatan. Jadi kalau kalian belanja, daftar harganya, bahan-bahannya, itu semua harus dibuat lebih terperinci di sebuah lampiran. Oke, jadi susunan laporan kegiatan yang ada harus seperti ini. Secara kronologis, berurutan pembuatannya. Oke, itu saja untuk hari ini materi kita di tahap pembuatan laporan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Pas? Pas, Mem. Oke. Pas, Mem. Kalau nanti ada yang ditanyakan boleh ya lewat ini psikologi ataupun lewat WA. Itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama.